kembali di dalam ruang inspirasi sabda bagi keluarga. Senin 20 Desember 2021. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, hai, horas, menjuah-juah, salam, salum adalah ungkapan bagi kita untuk menyampaikan damai sejahtera, untuk menyampaikan sukacita, untuk menyampaikan rasa damai. Bukan hanya tidak ada perang, tetapi sejahtera, terpenuhi kebutuhan pokok, dicintai, diperlakukan dengan adil. Dan kita sungguh merasakan suasana sukacita. Itulah shalom, ya, salam, horas, jahobu, ya. Dan makna ini bukan hanya sekedar di bibir saja, tetapi sungguh masuk lebih dalam lagi. Kita merasakan suasana di mana kita merasa bahagia. Maka dalam hal ini, dalam beberapa hari ke depan, 4 hari lagi kita akan merayakan Tuhan, kelahiran Tuhan, Immanuel, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Maka kita mempersiapkan diri, ya. Banyak kita akan bertemu dengan orang tua, akan pulang ke kampung, bertemu opung, bolang, dan seterusnya. Dan kita mengatakan shalom, salam, ya, salam sejahtera, ya. Waktu kita pulang ke kampung, bertemu juga tidak hanya dengan orang tua, tapi dengan saudara-saudara yang lain, ya. Ada yang naik kendaraan mahal, ada yang naik kendaraan umum, ada yang membawa oleh-oleh yang banyak, ada yang membawa oleh-oleh yang biasa-biasa saja, dan ada juga tidak membawa apa-apa. Tetapi sebagai saudara, kita mengatakan shalom, damai sejahtera bagimu. Maka sebenarnya suasana shalom yang pertama adalah ketika Allah menciptakan dunia ini, ketika Allah menyerahkan
Taman Firdaus kepada Adam dan Hawa, di mana seluruhnya indah, seluruhnya terpenuhi, tidak ada perpecahan, tidak ada dosa, tidak ada buruk sangka, dan sebagainya. Maka demikian juga kita hendaknya berjuang untuk menciptakan suasana shalom. Kalau kita lihat bacaan pertama di mana Ahaz tidak menerima ajakan Tuhan karena dia takut konsekuensinya. Kita lihat di sekitar kita ya. Ketika diminta memimpin doa, memimpin ibadat, memimpin lagu, menjadi pengurus, menjadi petugas, ada yang mengelak seperti Raja Ahaz karena takut konsekuensinya. Nanti aku tidak bisa lagi ke pakar tua, tidak bisa lagi main judi, tidak lagi bisa berbuat kasar, dan seterusnya konsekuensinya. Namun Allah menyampaikan panggilannya kepada kita pada hari ini yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Salam sejahtera bagimu. Bagaimanakah kita menanggapi panggilan dari Tuhan melalui malaikat Gabriel itu? Pertama-tama kita berjuang, kita berusaha supaya keluarga kita nomor satu, sejahtera, aman, sukacita ya. Yang kedua adalah saudara kita, tetangga, keluarga, orang-orang di sekitar kita. Maka berikutnya adalah dunia ini. Maka dengan campur tangan Tuhan kita akan dimampukan. Bagaimanakah kita akan menanggapi panggilan Tuhan itu? Maka hendaklah kita meniru Ibu Maria, Ibu Yesus. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Amin.